Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan naik ke langit lagi. Kita akan membahas terkait dengan metamorfosa Dajjal. Metamorfosa Dajjal. Dajjal sudah saya bahas di video yang cukup lama. Maksudnya sudah lama saya bahas. Ini dibahas kembali karena ada metamorfosa. Walaupun memang tidak bisa saya detailkan seperti apa metamorfosanya, namun setidaknya memberikan gambaran. Saudaraku, Dajjal yang selama ini digambarkan akan keluar secara fisik itu sebenarnya dua sisi itu begini. Jika Dajjal kedatangan Dajjal ini satu sisi ditunggu, sisi lain tuh tidak diharapkan. Jadi kalau Dajjal datang, maka itu tandanya akhir dari kehidupan ini, kan begitu. Tapi kalau tidak datang, maka Al-Mahdi pun tidak datang, kan begitu. Ini satu paket. Ini dalam wacana umum ya, dalam wacana umum. Bukan dalam perspektif tim Raja Wali. Dalam perspektif umum, kedatangan Dajjal ini tidak diharapkan, tapi dinanti. Tidak diharapkan datangnya, tapi ditunggu kehadirannya. Gimana ya bahasanya? Nah, karena dengan datangnya Dajjal, maka datang Nabi Isa dan juga datang Al-Mahdi. Jadi nanti Dajjal akan perang di sini, akan mati di sini, kemudian Islam akan jaya, kan begitu. Setelah itu remuk dunia akan hancur kiamat. Nah, itu perspektif umumnya seperti itu. Nah, dalam perspektif tim Raja Wali, Dajjal itu keluar dalam bentuk energi, bukan dalam bentuk fisik. Kenapa? Karena kalau fisik ada keterbatasan dalam pergerakan. Jadi kalau fisik, daya jangkaunya itu sangat terbatas. Untuk bergerak, jangankan dari Arab ke Indonesia lah, dari Jakarta ke Banten, ke Kresek, ke Kronjo, ke Serang, ke Rangkas, itu aja dulu, itu butuh berapa lama? Apalagi sampai harus ke daerah Cianjur, belum lagi geser lagi ke Kebumen, belum geser lagi ke Malang, Banyuwangi, itu butuh waktu berapa lama? Baru di Jawa, belum di Kalimantan, belum di Papua. Jadi pergerakan Dajjal jika dia menggunakan fisik itu akan sangat lama. Padahal kata Rasul, tidak ada tempat yang tidak disinggahi Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Artinya apa? Semua tempat akan disinggahi kecuali Mekah dan Madinah. Gitu. Nah, jika fisik itu sangat terbatas daya jangkaunya, maka kami tim Raja Nusantara meyakini bahwa Dajjal itu tidak keluar secara fisik, tetapi energi. Energi ini pun nempel pada suatu benda yang di situ terdapat nikmatnya, di situ terdapat berkah, di situ juga terdapat madarat gitu loh. Benda itu adalah uang. Benda itu adalah uang. Kembali mundur ke belakang bahwa Dajjal itu adalah jadi awalnya begini, ada sahabat Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang sudah diberi info oleh Nabi bahwa dia tidak boleh menikah, tapi kemudian menikah dan melahirkan anak yang secara fisik pertumbuhannya di luar tidak umum lah, jadi lebih cepat dan lebih besar. Ketika sahabat Umar bertanya siapa anak itu, maka Rasul menjawab itu adalah Dajjal. Waktu itu sahabat Umar akan membunuhnya, tetapi Rasul mengatakan jangan, itu bukan jatah Umar tapi jatah Al-Mahdi.
Maka anak itu kemudian dihanyutkan ke laut dan hidup di suatu daerah yang memang sudah disiapkan. Nah, karena Dajjal ini fisik murni, kemudian bertransformasi menjadi makhluk meta, jadi fisik seperti tuyul, fisik yang masuk ke dimensi meta, itu seperti tuyul. Nah, karena power Dajjal ini sangat tinggi dan memang dipersiapkan untuk akhir zaman, jadinya dia levelnya level setan. Maka karena level setan, maka penguasaannya terhadap uang gitu. Yang menguasai uang kan setan, yang menguasai emas jin, yang menguasai berlian iblis, yang menguasai pertanian itu siluman. Nah, jadi energi Dajjal itu masuk ke dalam uang. Makanya dalam mata uang tertentu itu ada segitiga mata satu. Itu aslinya memang begitu. Kuasa Dajjal terhadap uang. Makanya tidak heran jika orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, itu kesulitan ketika harus menemukan atau ketika ingin mendapatkan uang dengan cara-cara yang benar. Karena apa? Karena di situ komprominya kalau ingin kaya harus ikut. Jadi berkah ada di situ. Dengan itu kita bisa membuat masjid, dengan itu membuat rumah, dengan itu menafkahi keluarga. Tapi dengan alat itu pula, dengan alat uang itu pula, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi korupsi dan sebagainya kemadaratan. Gitu. Banyak kasus gara-gara uang, suami bunuh istri, ayah bunuh anak. Anak bunuh orang tua, anak bunuh kakeknya, anak bunuh saudaranya. Bahkan ada gara-gara uang itu membunuh orang yang tidak kenal. Yang penting bisa merampas hartanya. Ini bukan rahasia lagi. Ini fakta yang selama ini sudah kita saksikan. Makanya kalau bisa menghindar dari Dajjal, silahkan menghindar. Apakah ada orang yang menghindar dari energi Dajjal? Ada. Contoh suku Baduy Dalam, mereka menghindar. Tetapi kalau tidak bisa menghindar dari energi Dajjal, jangan sombong, jangan berpikir bahwa Anda bisa menghadapi energi itu, karena sangat berat. Kalau sudah uang, jangankan uang yang halal, maksudnya kalau gini, kalau sudah bentuknya uang, mau itu uang halal, mau itu uang haram, kalau sudah uang itu banyak yang gelap mata. Bahkan ada kasus korupsi dari yang berbau agama. Quran dikorupsi. Ada kejadian dulu. Kalau sudah jadi uang memang repot. Korupsi dana sosial bantuan dikorupsi. Nah, maka di sini definisinya kesimpulannya adalah Dajjal sebagai energi ini Dajjalnya sudah turun. Dajjal itu sudah ada, tapi energi yang masuk ke dalam mata uang. Mata uang di sini secara spesifik satu, namun derivatifnya kan seluruh dunia. Nah, Dajjal ini sudah turun. Kemudian inti dari Dajjal ini, inti dari mata uang ini adalah satu sisi maslahat, satu sisi madarat. Ini yang jadi masalah. Jika orang itu kuat mengendalikan keimanannya, maka maslahatnya dapat, tapi nilainya nggak banyak. Jika orang itu tidak kuat imannya, dia mendapatkan nilai yang banyak, angka yang banyak, tetapi madarat. Nah, begitu. Secara gamblang, orang yang soleh susah dapat uang, tapi orang yang salah untuk judi dan sebagainya gampang mendapatkan uang. Jadi dua sisi ini yang selalu jadi masalah. Maka di akhir zaman, di awal zaman ini, Dajjal melakukan metamorfosa dalam artian begini, sosok ini diharapkan tapi ada efek negatifnya. Bagaimana caranya? Maka ini bahasa langit, maka ada satu proses yang bahasanya bukan menjadi baik lah bahasanya, tetapi kinerjanya itu dihargai pada sisi itu. Dikendalikan kinerjanya, diapresiasi hasil kerjanya, dan tetap di wilayah itu. Sehingga ke depan
energi Dajjal ini tetap pada mata uang, tetapi arah dan geraknya itu akan diselaraskan dengan kehendak langit, atau akan diselaraskan pada rencana langit, rencana hajat langit. Bagi orang-orang yang melakukan kerja dengan benar, dengan asbab yang benar, maka dia akan mendapatkan nilai keuangan sesuai dengan asbabnya. Jadi tidak ada lagi pola-pola kecurangan, baik itu pesugihan ataupun korupsi. Nanti tidak ke sana, tapi asbab murni, mau tidak ada ganjalan lah untuk yang melakukan asbabnya. Nah, metamorfosanya sebenarnya kalau dibahas lebih dalam memang seru ya, maksudnya sesuatu yang luar biasa dan aneh gitu. Cuman tidak bisalah saya membuka sampai ke detailnya, tapi intinya ke depan sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, rezeki itu akan ditentukan oleh asbab. Nah, dalam hal ini uang itu akan diselaraskan dengan asbab juga. Jadi tetap linear dengan bahasa saya sebelumnya, bahwa ya kalau seseorang usaha ikhtiar atau kerja di bidang jualan mobil, wajarlah kalau nilai uangnya itu miliaran, karena kan mobil mahal. Tapi kalau yang usahanya di bidang seumpamanya bakso gerobak, maka nilainya sekian. Itu linear, wajar maksudnya begitu. Tidak mungkin yang bakso gerobak tapi penghasilannya miliaran, itu nggak sehat. Jadi asbabnya, hasilnya selaras dengan asbab yang dibuatnya dan selaras dengan kinerja yang dilakukannya. Tidak ada lagi dihalangi seperti zaman-zaman sebelumnya. Itu maksudnya. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.